Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama gue Laksana Budi. Kali ini gue lagi ada di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Dan di video kali ini gue bakal review Honda Monkey 2020. Oke, jadi ini dia motornya Honda Monkey 2020 warna kuning. Untuk pilihan warnanya sendiri, Honda Monkey ini punya 3 pilihan warna, yaitu kuning yang ada di depan saya ini, hitam, dan warna merah. Dan buat kalian yang lagi nyari motor ini, kalian bisa inden di Honda Bekasi Motor. Kalian bisa follow dulu Instagramnya di sini, bisa tanya-tanya langsung sama adminnya. Walaupun nggak beli, tanya dulu, nggak bayar, tenang aja guys. Dan untuk indennya sendiri, Honda Monkey ini cukup lama ya, antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi nggak cepet karena emang motor ini adalah motor CBU. Sebelum kita lanjut ke pembahasan spesifikasinya, kita bicara dulu soal harganya. Untuk harganya sendiri, Honda Monkey ini dibanderol di 77.851 OTR Jakarta. Dan warna kuning ini adalah salah satu warna favorit yang digandrungi banget di Indonesia. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari bagian headlampnya. Jadi walaupun headlampnya ini bentuknya klasik bulat, tapi untuk headlampnya ini sendiri sudah menggunakan full LED. Dan bisa kita lihat di sini DRL-nya dia muter. Sumpah ini keren banget motor. Dan untuk sennya sendiri dia juga sudah memakai full LED. Jadi nggak hanya headlampnya, sennya juga pakai LED. Gokil. Turun sedikit ke bagian bawah, untuk spakbor depannya ini dia bahannya plat, jadi bukan plastik. Jadi plat warna chrome seperti ini. Lalu pada bagian shock, nah ini yang menurut gua sangat keren. Jadi motor ini walaupun terlihat mungil dan simple, shocknya sudah menggunakan shock USD atau upside down. Dan seperti pada Honda CBR, CRF dan yang lainnya, Honda Monkey ini dibekali dengan upside down merek Showa, teman-teman. Lanjut kita ke bagian bawah. Nah, ini yang membuat gua gagal fokus lagi ya. Walaupun motor ini terlihat kecil dan simple, motor ini sudah menggunakan sistem pengereman ABS atau anti-lock braking system. Bisa kita lihat di sini tulisan ABS-nya. Dan di sini ini dia, grid-grid dan sensor ABS-nya. Dan seperti biasa, Honda menyematkan Nissin pada bagian kalipernya. Kita beralih ke bagian pelek. Untuk peleknya sendiri dia berbentuk V ya pada bagian palang-palangnya. Dan menurut gua ini bentuknya sangat elegan banget jika dilihat. Ban menggunakan ukuran 120/80. Dan motor ini menggunakan ring 12. Oke, next kita lanjut ke bagian speedometer. Untuk speedometernya sendiri, Honda Monkey ini sudah dibekali dengan speedometer full digital. Jadi walaupun dia bentuknya bulat klasik, tapi ini full digital teman-teman. Tapi sayangnya karena ini motornya test ride dan kebetulan kuncinya nggak ada ya. Jadi sayang sekali saya nggak bisa nyalain untuk speedometernya seperti apa tampilannya. Tapi di sini terdapat beberapa indikator seperti ABS, lampu jarak jauh, indikator sen, mil injeksi, dan indikator netral. Pada bagian kunci kontak, Honda Monkey ini belum dibekali dengan smart key, tapi sudah terdapat fitur alarm. Jadi belum smart key ya. Oh ya, hampir ketinggalan, selain dibekali dengan alarm, Honda Monkey ini pada bagian kuncinya juga sudah dibekali dengan answer back. Jadi kalian ketika nyari motornya di parkiran gak susah ya. Tinggal tekan tombolnya, maka motornya akan tit tit tit. Mantap. Oke, lanjut kita ke bagian tombol-tombol yang ada di stang. Untuk sisi stang sebelah kanan hanya ada tombol engine cut dan tombol starter.
Sementara di sisi stang sebelah kiri, di sini terdapat saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, klakson berada paling tengah, dan sen berada di paling bawah. Jadi cukup simpel ya tombol-tombol yang ada di bagian stangnya, nggak ribet. Lalu pada bagian spion dia bentuknya bulat, jadi memberikan kesan lebih klasik pada motor ini. Dan spionnya ini dibalut dengan warna chrome guys. Keren banget. Satu lagi yang keren menurut gua, walaupun motor ini mungil dan kecil, tapi sudah dibekali dengan kopling. Jadi kalian bakal ngerasain sensasinya, apalagi buat kalian yang suka naik motor laki ya. Jadi naik motor ini tetap bisa ngerasain sensasi naik motor laki, walaupun bentuknya mungil. Gokil. Kita lanjut bahas ke bagian mesin. Untuk Honda Monkey ini sendiri menggunakan mesin bertipe SOHC 125cc, pendingin udara atau sirip-sirip, dan motor ini mempunyai 4 kecepatan. Untuk kapasitas oli mesin 0,9 liter. Jadi cc-nya motor ini cuma 125, tapi sudah dibekali dengan kopling teman-teman. Dan satu hal lagi teman-teman, untuk mesinnya sendiri sudah dibekali dengan sistem injeksi, jadi nggak pakai karbu ya. Untuk knalpotnya sendiri menurut gua agak sedikit ribet, jadi dia muter-muter. Jadi dari leheran sini dia ke belakang, terus muter lagi, di sini masih nikung nih, belok lagi pada bagian belakang, terus ke depan lagi balik, lalu dia ke bagian atas. Dan knalpotnya sendiri menurut gua tampilannya gokil banget, karena warna knalpotnya ini berwarna hitam, dibalut dengan cover muffler berwarna chrome, dan cover mufflernya ini dia seng bahannya, jadi bukan plastik ya. Kita sekarang beralih ke tangki bahan bakar. Menurut gua tangki bahan bakarnya ini bentuknya keren banget teman-teman, unik dan lucu ya. Jadi perpaduan warna kuning dan putihnya pada bagian bawah. Lalu logo Hondanya di sini. Jadi logo Hondanya dia udah kayak moge ya, bulat dengan warna merah dan putih pada bagian wingnya. Untuk tangki bahan bakarnya sendiri ini mampu menampung bahan bakar sebanyak 5,6 liter. Jadi cukup lumayan ya untuk ukuran motor yang sekecil ini. Lalu pada bagian bodi sampingnya terdapat tulisan Monkey. Gue lihat sekilas, awalnya gue ngira ini bodinya besi teman-teman atau plat, tapi ternyata ini plastik ya, jadi bukan plat. Dan framenya sendiri dia juga warnanya ikut kuning, jadi nggak cuma bodinya yang warnanya kuning, tapi pada bagian framenya juga full kuning semua sampai ke bagian armnya. Pada bagian step belakang dia dibalut dengan karet seperti ini, dan dia bisa kelipet, cuman nggak bisa ketahan, jadi bakal turun secara otomatis. Lalu seperti motor pada umumnya, untuk master rem belakangnya sendiri ini posisinya ada di belakang stepnya, dan master remnya ini dilindungi oleh cover besi teman-teman, jadi bakal ngelindungin banget ya ketika motor ini jatuh atau kecelakaan di jalan. Sekarang kita ke bagian jok. Joknya cukup luas banget, tapi dia kurang panjang. Sebenarnya joknya ini bisa buat boncengan, tapi nggak tersedia step bagian belakang. Jadi sebenarnya motor ini didesain untuk sendirian, nggak buat boncengan. Tapi kalau kalian milih buat boncengan ya boleh-boleh aja sih ya. Tapi ya resikonya nggak punya step belakang, jadi kakinya bakal ngegantung. Atau kalian bisa custom sendiri, kasih step sendiri juga boleh. Untuk joknya sendiri dia warnanya hitam full, dipadu dengan clear warna putih pada bagian sampingnya, dan joknya ini garis-garis pada bagian tengahnya, dan bahannya ini cukup empuk menurut gua. Beralih ke bagian shock belakang. Untuk shocknya sendiri dia menggunakan double shock, jadi nggak monoshock, jadi kesannya lebih terlihat klasik banget ya menurut gua, dengan perpaduan warna kuning lalu chrome pada bagian atas dan bagian bawah. Jadi tampilannya sangat-sangat elegan banget. Dan pada bagian rantai juga sudah terdapat cover berwarna hitam teman-teman. Kita ke bagian gear set. Untuk gear belakangnya dia menggunakan mata 36. Cuman gue kurang paham gear depannya berapa. Harusnya kita buka nih buat ngebuktiin ukuran gear depannya berapa ya. Bercanda-bercanda. Tapi yang belakang ini menggunakan ukuran 34 matanya. Tapi sayangnya untuk standarnya sendiri hanya tersedia standar samping.
Jadi tidak tersedia standar tengahnya ya teman-teman ya. Hanya standar samping saja. Kita beralih ke pengereman bagian belakang. Untuk rem belakangnya sendiri sudah dibekali dengan disc brake. Lalu kalipernya sendiri seperti biasa menggunakan merek Nissin. Tapi sayangnya untuk pengereman bagian belakangnya ini belum dibekali dengan sistem ABS. Jadi ABS-nya hanya pada bagian depan, tapi tidak pada bagian rem belakangnya. Ukuran ban depan 130/80 ring 12. Jadi ringnya sama antara depan dan belakangnya 12. Paling ukuran bannya yang belakang agak lebih sedikit besar. Dan menurut gua tampilannya ini keren banget. Jadi motornya kecil, lucu, unik, dan bannya gambut-gambut banget guys. Keren ya. Lanjut, kita ke bagian stop lamp. Untuk stop lampnya sendiri, walaupun dia kecil dan unik, tapi stop lampnya ini sudah menggunakan full LED guys. Tidak hanya itu, bagian sen juga sudah menggunakan full LED. Jadi tiga-tiganya ini full LED semua. Gokil abis. Spakbor belakangnya dia berbahan metal, jadi bukan plastik. Hanya saja pada bagian ujungnya ini plastik. Tapi untuk bagian depannya dia metal berwarna chrome. Dan dia menopang stop lampnya ini ya. Jadi stop lampnya dia nyatu ke bagian spakbor belakangnya. Jadi ketika spakbornya dilepas, ini bakal ikut kelepas nih stop lampnya. Oke guys, jadi ini dia tampilan full body Honda Monkey 2020 warna kuning. Kalau kalian punya pendapat bisa tuliskan di kolom komentar tentang pendapat kalian seputar motor ini. Dan untuk kalian yang ingin memesan motor ini atau inden, bisa langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan MH Sibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Dan indennya cukup lama, jadi antara 6 bulan sampai 1 tahun ya. Jadi menurut kalian seperti apa komentarnya motor ini? Motor mungil dengan cc 125, harganya menembus 77 jutaan. Gokil. Jadi tadi sekilas review Honda Monkey 2020 warna kuning. Kalau kalian punya pendapat, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Gue Laksana Bodi. Bye-bye.